Halo semuanya, selamat datang lagi di bukan acara. Ini adalah kuliner. Kita akan makan lagi ya. Seperti yang tadi gue udah pernah mention ke teman-teman sebelumnya, kalau gue akan menekuni kembali sebagai food reviewer, food vlogger, anjay. Oke. Sekarang kita berada di depan restorannya Om Deddy Corbuzier, Gadang Barubah teman-teman ya. Ini ada di Bintaro sektor 7. Dan di sini karena waktu itu kita udah pernah makan di sini waktu maraton, dan itu adalah si Om Deddy-nya. Sekarang gua akan mengupas tuntas dan review jujur. Jadi Om Deddy, Om harus terima kritik kalau ada ya Om ya. Saya akan review jujur Om. Oke, ini tidak endorse, tidak dibayar ya. Saya tidak menerima endorse kalau ada food review, menerima ya, tapi saya kalau dibayar untuk endorse pun saya akan makan dan mereview ini dengan jujur. Jadi kalau emang tidak enak, tidak enak. Oke? Jadi kita akan langsung masuk ke Gadang Barubah di Bintaro sektor 7. Let's go. Dari arah Heta. Selamat datang di Pontianak. Datangnya pakai kereta deh. Terus dia ada salmon belly yang tebal-tebal ya. Ini tempatnya, masuk dari sana, set itu kayak area smoking. Ini area servis, makannya banyak. Oh. Ini toiletnya. Halo mas. Zarab, Raffi, banyak lu. Erika. Kalian gerak. Tan Boy Kun. Wah, mana Giri, mana Om? Wah, si Om mamang kuliner tuh. Wah, ini wastafelnya dia sendiri-sendiri. Toilet. Terus dia ada Gadang Barubah Cafe. Tuh. Nah. Oke loh. Untuk nasinya mau dibuat berapa porsi? Nasinya 4 porsi. Ini kan ntar dihidangkan. Betul. Ada yang PO juga kan? Ada. Makanannya? Saya mau ini nih. Tunjang hot plate. Berapa dua? Tunjang hot plate 2. Terus Ada sate jandung terbarunya. boleh, mau sate jando enak tuh. Saya pernah makan. Itu estimasinya sekitar 15. Nggak masalah. Terus saya mau tunggu sebentar. Ayam pop boleh. Ayam pop pahanya mau. Lu ayam pop. Ayam pop paha 2, dada 1. Terus Kalau kakak kita ada telur balado sama jangan silakan. ini apa nih? Itu ayam pop crispy tapi kita segera hadir. Oh belum, oh segera hadir ya. Oke, ayam pop crispy segera hadir ya. Telur balado. Boleh. Terus saya mau coba menu ini nih, boleh deh. Jangkrik siram boleh. Jangkrik siram 2. Terus sambal petainya 1. Terus, nah saya mau coba ini nih. Aduh, ini masih segera hadir juga ya. Oke, itu dulu aja. Udah, oke, itu dulu aja. Minumannya Ada es timun. es timun surut boleh? Satu lagi ya? Remo, es timun surut. Es timun surut 3 deh. Dah. Saya ulangi kembali dulu ya kak ya. Ya. Kan foodnya ada 4 porsi, ada tunjang orangnya 2, sate jandungnya 1, ayam popnya 3, telur balendonya 1, dan siramnya 2, ada sambal petai 1 sama es krim susu. Ya. Soalnya mau dulu, kalau tunjangannya mau dimakan sebelum balik udah bilang aja ya kak ya. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Wah, mantap ini. Bener gue lewat. Ini kayaknya diangkat aja nggak apa-apa. Karena kan udah pesen yang
hot plate. Ini apa? Pincang. Oke, jadi gue udah banyak pesen tadi. Sekarang tinggal nunggu. Beberapa udah datang, nasinya belum datang. Gue respect sama restoran-restoran ini Oni nasi datang nih. Nasinya Ya, oke. 4 porsi. Siap, terima kasih. Mantap. Bisa enak ya? Boleh, boleh. Semua piring dibungkus plastik. Semua lauk dibungkus plastik, tapi memang kebanyakan seperti ini ya. Karena menurut gue Gadang Barubah ini, jadi gini, restoran Padang itu menurut gue ada tier-tiernya. Ada tier yang paling bawah, level tengah, ada level atas gitu. Begitu pula dengan harganya yang naik juga. Wah, ini mantep nih. Jawabannya apa? Iya, Ini ya. iya. Wah, tuh. Atau mau duduk kalanya, Dok? Aman. Ada satu lagi ya? Iya, satu lagi sebelah situ tuh. Itu dia nggak? Oh nggak, oke. Ini topiknya dulu. Ini salah satu menu signature ada di sini, tunjang hot plate. Jadi lanjut ya temennya. Jadi restoran Padang itu tiernya ada 3 level menurut gua. Level bawah, menengah, dan level atas. Level bawah itu Padang yang bungkusnya satu bungkus 10.000, 15.000. Kalau yang tengah itu levelnya yang satu bungkus bisa 50.000, 60.000. Nah kalau ini kayaknya level atas gitu. Tapi harganya naik tapi punya kualitas dan restoran Padang ini udah bukan seperti restoran Padang yang bisa kita temuin di pinggir jalan gitu. Jadi ada meeting roomnya, makannya ada AC, tempatnya bagus. Jadi ada servis yang dikasih gitu. Nggak ada yang salah, ini hanya preferable yang mana aja. Tapi semuanya enak dan punya ciri khas masing-masing. Nah sekarang gua akan mulai mencoba Gadang Barubah ini. Menurut gua Gadang Barubah ini salah satu yang paling enak menurut gua dibandingkan restoran Padang-Padang tier atas yang lain. Nanti gua kasih tahu penjelasannya. Kita mulai ambil nasi dulu. Dan makan besar. Ayam pop. Boleh, gue mau cobain banyak nih. Jadi sebenarnya banyak menu-menu yang belum pernah gue coba. Contoh ini. Ini gue lupa nanya ini apa. Ini iya, cincang. Oh, daging. Ya. Geser dulu. Ini ada semacam ikan teri, kayaknya bukan ikan teri deh. Nah, kita bukain dulu. Nah, ini juga ada satu favorit gua nih. Gulai otak. Gulai otak ini favorit si TP juga ya. TP juga suka nih gulai otak. Gulai otak best. Salah satu menu-menu yang wajib. Dan dia tuh pokoknya masing-masing punya beda-beda kuah loh. Gila. This is crazy man. Apa? Gue simpen dulu di sini. Nah, perbedaannya hot plate karena dia dituang masih panas, jadi dia akan membuat kadar airnya semakin menguap, jadi kuahnya itu jadi lebih kental. Itu bedanya. Sama di bagian bawahnya sini itu ada yang terkena dengan piringan hitamnya yang panas. Jadi ada sedikit lebih ada aroma smoky-nya dibandingkan gula yang biasa. Karena dia ada bagian yang terkena dengan piringan hitamnya ini yang panas, jadi dia terpensir gitu. Oke, kita dulu. Amin. Gila. Ini best, daun singkong sudah pasti. Kita buka.
Keren. Ini sayur daun apa nih? Daun labu kali ya. Jadi banyak sayur. Mana rendang ya? Oh ini. Ya, kita makan-makan lauk yang banyak. Nah, satu alasan kenapa gue suka Gadang Berubah dibandingkan beberapa padang yang lain, karena rendangnya itu nggak keras. Gue nggak tahu, ini semua preferensi. Gue akan bilang enak atau nggak enak, tapi gue bilang yang gue lebih suka. Gue nggak suka kalau misalnya rendang terlalu keras. Kalau terlalu keras kayak daging kebo. Banyak coy, soalnya banyak juga beberapa restoran-restoran Padang yang tier bawah itu pakai rendangnya masaknya bukan pakai daging sapi tapi daging kebo. Ya. Mungkin banyak yang tidak sadar. Kenapa? Karena memang mirip. Oke. Ayam pop ya. Sambelnya. Ya, Ini ya. sini aja. Ini diangkat aja. Boleh, nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, ini juga yang kemarin salah satu menu yang outstanding juga menurut gua, sate jando. Jando nih full mak dia. Ya, kita, aduh banyak ini. Kita makan satu-satu guys ya. Jadi ini bukan, gue bilang gue food reviewer oke lah. Tapi, iya, ke situ aja. Tapi gue juga bisa bilang gue mukbang, ya. Jadi emang bahasanya mukbang plus review. Wah, gue bingung mau dari mana ke apa. Enggak. Ayam lembut. Rasa rendang yang konsisten. Oke. Untung ini tidak terlalu jauh dari BSD ya. Makasih. Nah, ini juga. Salah satu menu yang jarang gue temuin ada di restoran Padang. Sambal pete. Waduh. Pete goreng. Cincangnya enak. Wow. Ayam popnya pakai ayam jantan. Gua akuin. Tuh lihat. Tunjang hot plate. Ada uratnya. Ada bagian kulitnya. Ini gue jamin kalau orang makan gue suka tunjang.
Semua gue suka sih. Hmm. 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 This is crazy, bro. Gulai otak. Ini otak sapi ya. Hmm. Kenapa otak itu enak? Karena otak itu lemak isinya. Hmm. Gila. Gini guys, mau restoran Padang A, restoran Padang B, gue yakin orang makan enak. Nggak bisa nggak enak, pasti enak punya. Namanya udah kena santan, kuah, gurih semua ya. Tapi nasi Padang ini kan makan satu kesatuan. Jarang banget kayak gini kita makan cuma nasi sama satu lauk doang. Pasti kita ada nasi, ada ambil sayurnya, ada ambil sambelnya, ada ambil protein misalnya kayak rendangnya atau ayamnya, rendang ada sausnya. Satu menu lebih enak dibandingin di restoran lain aja tuh nggak cukup. Karena makannya satu kesatuan. Jadi ketika udah jadi satu, baru kita bisa nilai gitu loh. Dan menurut gue ini kombinasi yang paling gue sukain di sini gitu. Dengan di Gadang Waruba ya, ada kuah ini, makannya ini. Tet di satu piring, yos, no play. Gila. Nah, sekarang gue mau cobain dendeng Lombok. Thank you. Ini dendeng Lombok, aduh. Ya, dendeng Lombok. Lembut. Gila. Lembut. Nanti gue akan coba kasih kritik. Ya, setelah gue makan semua, nanti gue akan kasih kritik. Sambil gue mikir dulu apa kritik yang bisa gue kasih. Ini belum ada. Udang. Ini pakai udang tiger prawn. Oke. Nanti gue ada mungkin kritik yang bisa gue kasih. Sebentar ya. Untuk Om. Ya. Tapi nggak apa-apa. Pemilik restoran yang baik itu adalah pemilik restoran yang mau menerima kritik. Peteknya juga muda-muda loh, enak.
Hmm. 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 Wow, wow, wow. Sate jando. Penyajian sate jando di hot plate bener banget. Kenapa? Karena lemak itu gampang mengeras. Sedangkan hot plate ini masih panas piringnya, jadi dia panas terus. Dan sajinya ada tomat hijau, tomat merah, bawang merah. Gila. Jadi ini emang kemarin juga Om Deddy bilang ini salah satu signature adalah sate jando dan tunjang hot plate. Gila. Iya, aku ya. Ini dia es timun serut. Manis seger deh. Manis seger deh. Gue kemarin baru abis nongkrong bareng Frimawan. Dia bilang dia belum pernah makan di Gadang Barubah. Sebab parah Om. Masa belum pernah makan di Gadang Barubah? Wah. Kacau sih ini. Itu di seberang ada rumah, kalau rumah seberang itu bisa tiap hari kali ya. Nah ini tahu goreng, tofu goreng. Tofu goreng. Semua kita makan, tenang guys. Kita buka semua. Udah gue bilang kita kupas tuntas. Restorannya si Om Botak ini. Dendeng bakar ya. Gue yakin ini base dendengnya sama-sama lembut, tapi kita akan mulai dari marinade ya, bumbunya. Tanpa cabai hijau dulu. Wow. Wow. Dendeng bakar ini punya ciri khas yang berbeda, tekstur berbeda. Dia mainnya kering deh. Kalau ini kan lebih basah gitu kan, ada minyaknya. Jadi dia mainnya lebih dry. Sedikit lebih seret, tetap lembut, cuma lebih seret. Lebih mendapatkan, lebih memegang identitas sebagai dendeng. Dendeng kan misalkan seret gitu kan, dagingnya berserat. Ini dendeng bakar, tapi bumbunya jos. Tambah pete pakai nasi. Tunjang. Gue gak kebayang sih dapurnya bikin saus tuh banyak loh setiap hari. Saus gulai otak, bumbu dendeng bakar, saus ayam pop, gulai ayam, rendang, apa lagi? Ini bumbu udang, dendeng rambok, dendeng batokok, itulah.
Gila. Cuma memang walaupun sekali bikin pastinya dalam porsi yang banyak ya, dalam panci yang besar gitu pasti. Nggak mungkin dia bikin kecil-kecil gitu kan. Ini udangnya teman-teman. Jadi sebenarnya karena ini kan makanan yang udah matang dari siang mungkin ya, atau udah lama. Jadi dingin. Tapi servernya kan sempet nawarin kayak kalau misalnya ada yang mau dipanasin lagi, kasih tahu ya, nilai plus. Terus setiap kali kita ngomong terima kasih, makasih ya, dengan senang hati, dengan senang. Ini gue perhatiin dari berapa kali gue makan kesini, servernya SOP-nya udah begitu. Terima kasih ya, dengan senang hati. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat sebuah restoran itu bisa survive dan bertahan. By the way, ini udah nambah nasi ya guys ya. Penuh lagi ya. Banyak sih gue makan. Unjang 2, ayam 2, udang 3, sate jando 2, dendeng setengah. Dendeng ini setengah. Rendang 1. Apalagi gulai otak. Daun singkong lu gak makan ya? Sama sekali enggak ya? Ini gue piring sendiri daun singkong. Box. Sambal pete. Ini sepi bukan karena restorannya nggak laku ya guys. Memang ini karena jam 5 sore, setengah 5 sore kita datang. Bukan jamnya orang makan malam, bukan jam orang makan Padang jam 5 sore gitu. Ntar jam 7 pasti rame nih restoran malam. Tapi kikilnya dulu. Tunjang gila. Banyak tunjang ya. Otak. Tapi masih lebih enak otak babi. Nih. Oke teman-teman, ini sudah habis. By the way, mic-ku nyala nggak? Nyala, oke. Sudah habis. Tapi ada satu menu yang belum kita cobain. Enggak satu doang sih, banyak sih. Ya kayak jengkol kita akan cobain. Ini perkedel. Sebenarnya perkedel ini akan lebih nikmat kalau misalnya dia di air fryer lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah basically ada mashed potato yang dihancurkan. Oke. Tapi nothing special. Karena menurut gue perkedel, ya perkedel. Tapi ini perkedel yang enak. Ada perkedel yang enak, ya kan? Ada perkedel yang enak ada. Ini perkedel enak pada umumnya, itu dia. Sepertinya sudah teman-teman. Gue cerita dulu bentar. Habis ini gue kasih penjelasan, oke? Sebenarnya gue pergi cuci tangan, tadi gue ke belakang sepanjang jalan gue berpikir apa yang bisa gue kritik dari sini. Nggak ada coy. Meanwhile, Om harus terima kritik. Nggak ada. Quality of food, mantap, kualitas, rasa enak. Gua kira tadi udangnya bakal overcook karena udang paling tricky, ya kan? Udang itu masak lebih lama sedikit overcook. Mungkin kalau udang ini dipanasin lagi di microwave misalnya 1 menit atau 2 menit mungkin akan bisa lebih jadi overcook. Itu pun masih tetap bisa nggak overcook kalau misalnya dipanasinnya nggak terlalu lama dan pas waktunya.
Jadi pas gue makan lembut, enak, pas, walaupun dingin, normal. Tapi mbaknya udah bilang kalau misalnya mau dipanasin lagi bisa. Jadi nggak bisa gue kritik. Wah, daging rendang lembut, enak. Dendeng lampok mantap. Dendeng bakar lebih kering teksturnya ya, tapi ya berserat ya dendeng gitu. Dendeng nggak ada yang kayak steak A5 gitu, kagak. Dendeng emang berserat gitu teksturnya. Apa ya? Tunjang hot plate mantep. Sate jando mantep. Gulai otak mantep. Apalagi tadi gue makan ikan apa sih ini, ikan teri, bukan ikan teri ini. Ini enak nih. Enak lagi. Dia serius gitu dalam membuat masakan itu serius. Ini di dalam ikan ini habis digoreng dikasih ada nih daun bawang kering, cabai rawit potong, diaduk-aduk. Perkedel oke, bisa dipanasin lagi semuanya. Rendang top, nggak usah ngomong. Mungkin harganya pas bayar bisa kita bisa gitu. Karena emang biasanya restoran Padang yang levelnya top tier ini punya harga yang lebih tinggi. Tapi jujur ya, gue nggak tahu. Gue belum bayar soalnya. Gue mesti ntar gue lihat bill, kita spill bill nanti ya. Ya ini tambahan aja teman-teman ya, bill terakhir dikasih diskon, komplimen customer discount. 20%, thank you, terima kasih loh, tuh mantap. Soalnya memang kemarin kan waktu makan di sini kagak bayar, yang bayar kan Om Ded. Waktu itu juga Om Ded udah bawain ke rumah Marapton juga, itu kan kita nggak bayar gitu. Jadi gue nggak tahu harganya tuh sebenarnya berapa. Cuma yang gue tahu tuh dilihat satu ayam pop itu sepotong 36.000. Gitu ya, menurut gue harusnya untuk restoran ini ya, gitu. Jangan bandingin sama kita makan tenda pecel lele gitu, jangan disamain. Tenda pecel lele aja ayam sepotong udah 20.000. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa samain ya. Nah, nanti gue mau nongkrong di depan abis ini. Cuman segini aja paling teman-teman ya untuk review jujur restoran Gadang Berubah. Gue sangat merekomendasikan buat teman-teman yang belum pernah makan Gadang Berubah. Ini mungkin bisa menjadi opsi buat kalian untuk coba dan bahkan mungkin merayakan sesuatu atau meeting, ada ruang meetingnya di sini, atau makan keluarga bareng teman-teman, atau makan bareng teman-teman atau bareng keluarga. Karena memang dia menyajikan makanan yang menurut gue tidak mungkin orang bilang ini nggak enak gitu, nggak mungkin. Ya ini enak semua. Dan di kafenya itu kan seperti yang teman-teman lihat juga tadi, di menu kafenya itu ada menu yang berbeda dengan yang ada di sini gitu. Dia ada nasi goreng rendang, ada nasi goreng Padang gitu. Jadi ada singkong goreng pakai kuah gulai gitu-gitulah. Jadi dia punya menunya sendiri buat di kafenya gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau nongkrong di kafe, kalian tadi udah lihat video kafenya, oke juga. Di sini tempatnya bagus juga, ada private roomnya, oke juga. Terus satu hal yang gue suka juga di sini adalah wastafelnya, yang mungkin tadi kalian udah lihat, wastafelnya itu persendiri. Nggak kita di set cuci tangan sebelah-sebelah sama orang itu nggak, tapi sendiri-sendiri. Terus semuanya dikeramikin, tempatnya bersih. Jadi Om Ded, saya nggak heran kalau misalnya Om Ded ini punya restoran Gadang Berubah ini cabangnya ada banyak, bukan satu cabang doang. Karena di lidah saya Om, menurut saya nggak bisa mengkritik, nggak ada yang bisa dikritik. Menurut saya semuanya enak, apalagi udah jadi satu, lembut, pas, semuanya enak lah. Soalnya ada beberapa restoran Padang yang gue bilang tadi, ada beberapa restoran Padang, bahkan restoran Padang yang tier atas, tapi rendangnya agak keras gitu. Cuman gue nggak bilang itu salah,
bukan nggak cocok di gua nggak tahu apakah memang rendang harusnya keras atau memang rendang harusnya tuh lembut atau harusnya berserat, gua nggak tahu. Jadi tapi gue prefer yang ini. Jadi kalau menurut gua pas gua makan terlalu keras nih, menurut gua ya nggak enak gitu, kurang. Ada yang bisa dikritik buat gua, sedangkan di sini tidak ada. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin ini kalian lihat gue udah mulai aktif lagi untuk bikin food review. Mungkin teman-teman punya suggestion atau masukan atau saran buat gue. Mungkin dari cara gue mereview atau apa yang harus gue review atau kemana lagi gue harus mereview dan mencobai dan menjelajahi untuk meliput hasil dari food vlogging ini. Kalian bisa komen di bawah teman-teman. Kalian komen di bawah, kalian kasih tahu bang makan di sini. Gue akan sangat mengapresiasi, gue akan bacain satu-satu. Kalau misalnya memang ini oke, gue akan riset, gue akan pergiin. Mau itu di luar kota sekalipun. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Lu awas lu nonton doang, lu nggak subscribe ya. Lu subscribe biar ini channel bisa nyampe 1 juta subscriber. Amin. Thank you teman-teman semua udah nonton. See you di food review atau vlog gunung berikutnya. Dari arah Heta. Selamat datang di Pontianak. Datangnya pakai kereta deh. Terus dia ada salmon belly yang tebal-tebal ya.